Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi setelah ujian UTS ya. Kemarin sudah mengumpulkan semua ya. Sudah. Oke, pada hari ini ya. Jadi kemarin kita sudah menyelesaikan accounting cycle ya, perputaran siklus akuntansi. Jadi diharapkan teman-teman setelah mengikuti pelajaran pengantar akuntansi 1 ini, teman-teman sudah paham cara membuat laporan keuangan. Ya, kemarin kan kita sudah membuat ilustrasi ya, dari mulai jurnal umum sampai terbentuknya laporan keuangan ya, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas accounting for merchandising operation. Akuntansi untuk usaha perdagangan ya. Usaha merchandise perdagangan. Ini studi objektifnya, kita lanjut saja ya ke inti materi kita pada hari ini. Jadi perusahaan perdagangan, aktivitas mereka adalah membeli dan menjual barang. Jadi perusahaan-perusahaan yang aktivitasnya adalah membeli ya, untuk istilahnya persediaan barang, kemudian menjualnya. Nah, di sini contohnya ada Walmart, Carrefour, dan masih banyak lagi ya, Transmart. Kemudian di Indonesia ada Indomart, Alfamart, Alfamidi, dan lain sebagainya. Itu adalah perusahaan-perusahaan merchandising companies ya, yang mereka membeli dan juga menjual barang ya. Sumber pendapatan mereka itu berasal dari pendapatan atau penjualan barang. Nah, cara penghitungan income measurement-nya ya, berbeda dengan perusahaan jasa ya, dalam hal cara menghitung pendapatan mereka atau laba rugi mereka. Di antaranya bisa kita lihat di sini ya. Jadi kalau pada perusahaan perdagangan ini pendapatannya dari sales ya. Sales dikurangi dengan cost of goods sold atau biaya dari persediaan atau barang yang telah terjual ya. Kan perusahaan membeli persediaan dulu tuh, kita kulaan bahasanya ya, kulaan barang ya, membeli persediaan, kemudian persediaan barang yang kita miliki itu kita jual. Nah, barang persediaan yang terjual itu disebut sebagai cost of goods sold ya, biaya barang yang terjual atau harga pokok penjualan. Ini pendapatan dikurangi dengan cost of goods sold disebut dengan gross profit atau laba kotor ya. Laba kotor dikurangi dengan biaya beban-beban operasional baru menghasilkan yang namanya net income. Kalau pada perusahaan jasa kita tidak akan menemukan ini, ya, pada perusahaan jasa. Tapi kalau perusahaan perdagangan ada. Itulah perbedaan di antara perbedaannya. Nah, operating cycle-nya ya, merchandise company ordinary is longer than that of a service company. Jadi lebih panjang ya. Kalau service company dia perform service ya, kemudian bisa langsung menerima cash, bisa juga account receivable ya, bisa juga dalam bentuk piutang kalau misalkan secara tempo ya. Jadi perform service baru dia mendapatkan cash ya, atau account receivable dulu ya kan, kemudian baru menerima cash. Tapi kalau perusahaan perdagangan ya kan, untuk mendapatkan cash dia menggunakan cashnya untuk membeli barang dulu ya, persediaan barang ya.
persediaan barang dagang. Kemudian menjual persediaan barang dagangnya, mendapatkan account receivable atau langsung cash. Ya, jadi dia prosesnya lebih panjang, ya. Flow cost-nya ada beginning inventory, ya, atau persediaan awal. Persediaan awal itu adalah persediaan periode sebelumnya yang belum laku, ya kan? Kan ada barang yang sudah laku, ada barang yang belum laku. Nah, barang yang belum laku pada periode sebelumnya, pada periode yang baru, ya kan? Pada periode yang akan berjalan akan menjadi yang namanya beginning inventory atau persediaan awal, ya. Nah, persediaan awal kemudian perusahaan juga mengadakan pembelian baru, ya kan? Pembelian baru, cost of good purchase, ya. Ini adalah pembelian baru barang persediaan, sehingga di sini di gudang itu terdiri dari sisa persediaan periode sebelumnya atau beginning inventory ditambah dengan hasil pembelian tahun berjalan. Nah, ini menjadi cost of good available for sale. Jadi biaya barang yang siap atau tersedia untuk dijual atau barang yang ada di gudang, ya, yang ada di gudang perusahaan. Sebagian terjual, ya kan, sebagian akan tersisa di gudang, ya. Yang terjual disebut cost of goods sold atau kita menyebutnya juga harga pokok penjualan, HPP, ya. Yang tersisa di gudang akan menjadi ending inventory. Yang untuk periode selanjutnya akan menjadi beginning inventory. Jadi itu flow cost-nya, ya. Jadi flow cost-nya, jadi kita harus paham. Nah, dalam perusahaan perdagangan, operasi perdagangan, itu untuk flow cost-nya ada dua metode. Yang pertama adalah metode perpetual system, ya, perpetual system. Purchase increase merchandise inventory, ya. Pembelian barang, ya, dalam hal ini adalah akan meningkatkan persediaan barang dagang. Ini pada perpetual system. Freight cost, purchase return and allowance, and purchase aid. Bali, ya. Freight cost, purchase return and allowance, and purchase discount are included in merchandise inventory. Jadi kalau misalkan ada biaya angkut, ya kan, kemudian ada pengembalian atau potongan ataupun diskon, itu masuknya dalam merchandise inventory. Tidak diakui sebagai beban angkut, tidak diakui sebagai beban diskon, tidak. Tapi dia akan masuknya ke dalam rekening merchandise inventory. Kemudian cost of goods sold is increased and merchandise inventory is decreased for each sale, ya. HPP itu akan mengalami peningkatan, ya, dan merchandise inventory akan mengalami penurunan pada setiap transaksi. Artinya apa? Ketika terjadi transaksi, kita mencatat adanya penjualan, ya, dan juga mencatat langsung cost of goods sold-nya. Harga pokok penjualannya langsung dicatatkan, ya. Jadi physical count down to vary merchandise inventory balance. Jadi perhitungan fisik dari merchandise inventory itu dilakukan setiap kali adanya transaksi, ya. The perpetual inventory provide a continuous record of merchandise inventory and cost of goods sold, ya. Jadi metode perpetual dalam sistem inventory-nya itu menyediakan catatan secara berkelanjutan, ya, terkait dengan persediaan dagang dan juga harga pokok penjualan.
ya. Itu lagi. Nah, yang kedua, periode yang kedua adalah menggunakan periodic system. Ya, periodic system. Purchase of merchandise increase purchase. Ya. Pembelian barang dagang itu akan meningkatkan pembelian. Ending inventory determined by physical count. Ya. Jadi persediaan barang akhir, ya, pada akhir periode itu ditentukan dari physical count, dari menghitung barang secara fisik di gudang, atau kita sering menyebutnya stock of none. Pada setiap akhir periode, ya kan, untuk menghitung cost of goods sold-nya, kita akan menghitung sisa barang yang ada di gudang ada berapa. Oh, saya beli 10 juta, sisa yang di gudang 1 juta, berarti yang laku 9 juta. Berarti cost of goods sold-nya adalah 9 juta. Calculation of goods sold ini ya, misalkan perusahaan ya, beginning inventory bisa nongol ya. Skip ya. Made using cash or credit, recording purchase and of merchandise. Ya, yang perlu kita pahami adalah dalam hal mencatat pembelian barang dagang, yang pertama adalah kita harus memperhatikan ini. Pembelian itu dilakukan secara cash atau kredit, ya. Umumnya biasanya secara kredit ya, umumnya. Normally recorded when goods are received. Normalnya itu dicatat ketika barang itu diterima. Ya, kemudian purchase invoice should support its credit purchase. Ya. Setiap tagihan invoice pembelian itu harus mendukung yang namanya credit purchase invoice-nya. Ini contoh invoice-nya, nama perusahaan, attention of, address, dan lain sebagainya. Ini harus terdata, ya. Karena perusahaan-perusahaan itu kadang mereka kan banyak melakukan penjualan, ya, dan penjualannya itu umumnya dilakukan secara tempo, secara kredit. Ya, kalau misalkan kita kemudian tidak memiliki data-data ini, ya kan, nama perusahaan, kemudian dia itu di bidang apa, alamatnya di mana, ya kan, nomor teleponnya di mana, itu terkadang perusahaan karena customernya kan banyak, pelanggannya, ya kan, customernya kan banyak. Kalau misalkan mereka tidak memiliki data ini, kemudian penjualannya dilakukan secara kredit, itu akan kesulitan untuk melakukan verifikasi, untuk mengkonfirmasi, ya kan, untuk melakukan konfirmasi. Itu banyak perusahaan-perusahaan, termasuk yang alumni kita ke petrokimia itu menangani hal seperti itu, ya kan, mengkonfirmasi piutang perusahaan, siapa saja perusahaannya, datanya, ya kan, sampai hampir 1 juta data itu, ya kan, dikonfirmasi benar nggak punya piutang tanggal sekian, ya kan. Nah, itu. Ya. Jadi salah satu fungsinya ini. Under the perpetual inventory system, company record in the merchandise inventory account the purchase good they intend to sell. Ya. Ilustrasinya, ya. Mana ini? Tadi ya, dari invoice ini ya. Nah, dari invoice ini, ya, ini menjual
print circuit board prototype 1, ya kan, dengan harga 2.300 dolar. Kemudian production model circuit itu beli 5 dengan harga 300. Ya, totalnya 1.500. Nah, kita diminta untuk kembali. Kita diminta di sini untuk melakukan pencatatan berdasarkan invoice 731, ya kan? Ini ada nomornya, ya kan? Invoice 731. Jadi setiap invoice yang keluar itu harus diberikan nomor, ya, harus ada nomornya, ada nama perusahaannya, ya kan? Nama perusahaannya, ini kemudian nama pelanggannya, ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempermudah mengidentifikasi. Nanti, ya kan, akuntan itu kan akan menerima invoice saja, ya kan, akan menerima bukti saja, ya kan. Kita tidak tahu transaksinya itu terjadi kapan, bagaimana transaksi itu dilakukan. Yang jelas yang akuntan terima adalah bukti penjualan itu, ya kan. Nah, dari yang tadi, ya kan, kita diminta untuk membuat jurnal entry-nya, ya kan. Tadi tanggal 4 Mei, ya. Kita lihat dulu tanggalnya, mana tanggal tidak ada address. Oh, ini ya, date-nya, ya, ada tanggalnya sales melon, kemudian ini termnya to 10 and 30. Artinya kalau misalkan si Sauk Stereo ini dia bisa membayar dalam tempo waktu 10 hari, kurang dari 10 hari, ya kan, dia akan mendapatkan diskon 2%. Ya. Nah, ini pada 4 Mei ini kita menggunakan perpetual, ya. Kok melompat, ya? Mercedes inventory conveyable. Ini di debit, ini di kredit, ya. 24 ini, ya. Freight cost term sale. Ini dalam hal untuk jasa angkut, ya, jasa pengiriman. Ada termnya, bentuk penjualannya itu ada 2. Ada FOB shipping point, ada FOB destination. Kalau FOB shipping point, ya, ini seller mengirimkan barang, kemudian buyer yang membayar jasa angkutnya. Ya. Seller pledge good free on the board the carrier, ya. Jadi si penjual itu dia hanya istilahnya mengantarkan barangnya kepada jasa pengiriman, ya kan, kemudian jasa pengiriman mengantarkan barangnya kepada buyer, kepada pembeli. Nah, nanti jasa buyer yang akan membayar si jasa pengiriman tersebut. Itu FOB shipping point. Kalau FOB destination, di sini si seller yang sudah membayar semuanya. Ya, si seller sudah membayar semua biayanya. Ya. Biayanya sudah, jadi buyer itu ketika barang sampai ya sudah, dia tidak perlu membayar jasa kirimnya lagi. Ya. Assume open deliver on the good on May. Sauk Stereo pay HME Freight Company 150 euro, ya, untuk biaya untuk charge atas pengiriman barang. Maka
entry-nya dari Sauk Stereo adalah diakui sebagai merchandise inventory, ya. Cash. Jadi melompat ya di sini. Kemudian assume freight term on invoice itu PW audio supply to pay freight change the entry by PW audio supply. Ya. Maka jurnalnya adalah freight out or delivery expense ya, 150. Nah, di sini ya cash. Ya, karena pembayarannya secara cash, ya, secara tunai. Ini kok jadi melompat ya.